Meski telah menggaungkan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, banyak ujian yang masih harus dilalui negara ini. Berbagai pertempuran untuk mempertahankan kemerdekaan pun meletus di berbagai daerah. Berikut 3 pertempuran kemerdekaan yang paling dikenang dalam sejarah. Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Pertempuran Surabaya merupakan konflik pertama yang terjadi setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Tentara sekutu yang tergabung dalam Alliance Force Nederland East Indies atau NICA datang ke Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945 di bawah pimpinan Jenderal asal Inggris A.W.S. Malad. Untuk lebih jelasnya, di konten kami sebelumnya telah dibahas ya gengs. Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa di Jawa Tengah melibatkan Tentara Keamanan Rakyat Indonesia dengan pasukan Inggris. Pertempuran ini berlangsung sekitar 3 minggu, dimulai 20 November 1945 hingga Desember 1945. Pasukan sekutu dan TKR pun bentrok. Pejuang Indonesia memblokade sejumlah jalan dan menembaki pasukan Inggris, yang membalas dengan senapan Mesir dan mortir. Panglima Besar Sudirman langsung mengambil komando pasukan pertempuran Ambarawa. Namun, memasuki pertengahan Desember, posisi pasukan Inggris semakin terjepit dalam pertempuran. Selain itu, mereka juga harus melindungi para tawanan yang telah dibebaskan. Pasukan Inggris pun memutuskan mundur dari Ambarawa. Perang Puputan Margarana. Salah satu pertempuran mempertahankan kemerdekaan yang paling dikenal adalah Perang Puputan Margarana di Bali pada 20 November 1946. Pertempuran ini dipimpin oleh Kolonel I Gusti Ngurah Rai. Pada perjanjian Linggarjati 10 November 1946, Belanda hanya mengakui Sumatera, Jawa, dan Madura sebagai wilayah Indonesia. Sedangkan Belanda ingin menjadikan Bali dalam wilayah Negara Indonesia Timur atau NIT. Ngurah Rai pun dibujuk Belanda untuk bergabung. Namun, kecintaannya kepada Indonesia, Ngurah Rai malah memerintahkan pasukan Ciuh Wanara untuk merampas persenjataan polisi NICA yang menduduki kota Tabanan. Sikap Ngurah Rai membuat Belanda geram dan ingin membalas dendam. Saat pasukan Ciuh Wanara beserta sang pemimpin Ngurah Rai melakukan long march ke Gunung Agung, mereka diserang oleh Belanda. Sengitnya perlawanan membuat militer Belanda mengarahkan pesawat tempur dari Makassar. Pasukan Ciuh Wanara pun dijatuhi bom dan rentetan tembakan. Namun, pasukan Ngurah Rai tidak mundur. Ia pun gugur bersama 95 orang pasukannya. Sedangkan sekitar 400 orang dari pihak Belanda tewas. Pertempuran tersebut kemudian dikenal sebagai Puputan Margarana. Berbagai macam perang untuk melawan penjajah dilakukan di berbagai daerah. Selain perang, dilakukan juga lewat jalur diplomasi, lewat perjanjian maupun konferensi yang telah disepakati. Ini adalah 4 perjanjian dilakukan demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari Belanda. Perundingan Linggarjati. Perundingan ini dilakukan pada tanggal 10 sampai 15 November 1946 di daerah Linggarjati dekat Cirebon. Hasil dari perundingan ini menghasilkan 4 poin. Salah satu hasil poin dari perundingan tersebut adalah Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa dan Madura. Namun, pada akhirnya Belanda melanggar perjanjian tersebut dan tak terikat lagi pada 21 Juli 1947 dengan menjalankan agresi militer saat itu. Perundingan Renville. Perjanjian Linggarjati yang sebelumnya dianggap gagal, diupayakan perundingan kembali dengan perundingan Renville yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang AS USS Renville yang berlabuh di Tanjung Priuk, Jakarta. Sebenarnya perundingan ini sangat merugikan pihak Indonesia, karena salah satu isi dari perundingan ini, wilayah Republik Indonesia menjadi semakin sempit dan terkurung oleh daerah kekuasaan Belanda. Dan Belanda melanggar perjanjian tersebut
dengan melakukan agresi militer kedua pada 19 Desember 1948. Perundingan Romroyen. Perundingan Romroyen disepakati pada tanggal 7 Mei 1949. Merupakan perundingan untuk reaksi atas Belanda yang melancarkan agresi militer kedua, dan mendapat dukungan dari PBB setelah para diplomat Indonesia mengurai agresi yang terjadi di Indonesia saat itu. Perjanjian ini diselenggarakan di Hotel des Indes, Jakarta pada 14 April 1949. Isi dari perjanjian ini adalah pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta dan akan diselenggarakan Konferensi Meja Bundar atau KMB di Den Haag, Belanda. Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar atau KMB merupakan perundingan lanjutan dari perundingan Romroyen. Konferensi ini berlangsung di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus sampai 2 November 1949. Perundingan KMB ini berlangsung cukup alot dan panjang, namun menimbulkan dampak positif setelahnya, yaitu secara sepenuhnya tanpa syarat Belanda mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia.